Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriansa dari PJKR 1B. NIM 21024138. Di sini saya ingin memaparkan dan pandangan saudara berdasarkan teoretik dan argumentatif tentang perkembangan bahasa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Pemakaian bahasa saat ini, penggunaan EYD dan bagaimana penggunaan kalimat efektif dalam tuturan formal. Apakah pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu dipertahankan, dan bagaimana kondisi saat ini terhadap pemakaian bahasa? Yang pertama, saya ingin memaparkan dan pandangan saudara berdasarkan teoretik dan argumentatif tentang perkembangan bahasa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan oleh warga negara Indonesia. Awal mula sejarah bahasa Indonesia yakni bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berikrar. Yang pertama, bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Lalu dari mana bahasa Indonesia berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal itu dibuktikan dengan adanya prasasti kedudukan bukti kerangka tahun 683 Masehi, talang tuwuk berangka tahun 684 Masehi, kota Kapur berangka 686 Masehi, Bangka Barat, dan Karangbrahi kerangka tahun 688 Masehi. Prasasti itu bertulis huruf Pranagari berbahasa Melayu kuna. Bahasa Melayu kuna itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya. Di Jawa Tengah juga ditemukan prasasti kerangka tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti kerangka tahun 942 Masehi yang juga menggunakan bahasa Melayu kuna. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik perdagangan antar Nusantara dan perdagangan antara luar Nusantara. Informasi dari seorang ahli sejarah Cina yang belajar agama Buddha di Sriwijaya, antara lain menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Koinleun. Yang dimaksud Koinleun adalah bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minyi-Tujo, Aceh, berangka tahun 1380 Masehi, maupun hasil sastra pada abad ke-16 dan abad ke-17 seperti Syair Hamzah Pansuri, kayak Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Raju Salatin, dan Bustan Salatin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur.
Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangan muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuh rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Pada pemuda Indonesia yang tergantung dalam kumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai isi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, meskipun bahasa dari daerah masing-masing masih dipakai. Namun untuk mempersatukan bangsa, masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari. Yang kedua, pemakaian bahasa saat ini menggunakan EYD dan bagaimana penggunaan kalimat efektif dalam tuturan formal. Manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan interaksi terhadap sesama sebagai bentuk bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari saling memberikan informasi atau saling berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain. Salah satu kegiatan komunikasi yang dilakukan yaitu dengan tulisan surat. Mengingat demikian pentingnya surat dalam kegiatan berkomunikasi, khususnya surat dinas, maka penulisannya perlu mendapat perhatian serius. Bahasa surat harus menggunakan bahasa baku, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah EYD, serta kalimat yang efektif. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan penggunaan kalimat efektif dan memaparkan penerapan EYD dalam penulisan naskah dinas. Objek penelitian ini berupa penggunaan kalimat efektif dan pemakaian EYD yang baik dan benar. Penyediaan data penelitian ini dilakukan dengan metode survei, teknik dokumentasi, dan teknik simak. Metode analis data dalam penelitian ini menggunakan teknik lanjutan metode AGI, yaitu teknik lesap, teknik ganti, dan teknik ubah wujud. Alat penentunya berupa satuan lingual. Adapun dalam penyajian hasil analis menggunakan metode penyajian informal, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa kalimat pada surat dinas ditemukan adanya penggunaan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Ketidakefektifan dikarenakan ketidakjelasan subjek dan predikat karena didahului kata depan penggunaan katanya yang seharusnya diganti dengan kata sapaan orang ketiga. Yang ketiga yaitu apakah pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu dipertahankan, dan bagaimana kondisi saat ini terhadap pemakaian bahasa. Ya, harus dipertahankan, karena bahasa Indonesia juga merupakan salah satu sarana untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan serta hasil karya bangsa kita sendiri. Untuk kita mengapresiasinya, diperlukan pemahaman dalam berbahasa Indonesia, terlebihnya karya-karya yang berupa puisi, syair, dan cerita. Oleh karena itu, bahasa Indonesia merupakan hal yang krusial dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri, sehingga penting adanya untuk mempelajari bahasa Indonesia sebagai bangsa Indonesia itu sendiri. Namun, penting pula untuk mempelajari bahasa lain yang bersifat luas, karena bahasa merupakan alat komunikasi yang tidak dapat dipungkiri lagi fungsinya. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai bahasa pemersatu bangsa, namun juga sebagai identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Selain agar dapat diterima oleh masyarakat yang membacanya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga diperuntukkan agar tidak adanya kesalahan dalam
penafsiran tulisan. Menurut saya, perkembangan bahasa Indonesia saat ini berkembang pesat daripada zaman dahulu, terutama di daerah yang memang bahasa sehari-harinya tidak menggunakan bahasa Indonesia. Contoh, di Jawa, di sekolah-sekolah, Bapak Ibu guru menggunakan bahasa Indonesia sebagai media penyampaian pembelajaran. Bahkan di daerah-daerah pelosok juga sudah mengenal bahasa Indonesia dari media, koran, radio, atau televisi. Tetapi ada beberapa hal yang dapat merusak perkembangan bahasa Indonesia, seperti pencampuran bahasa asing, bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, bahasa Indonesia dengan bahasa ciptaan anak remaja, atau sering disebut bahasa alay. Hal ini kurang adanya kesadaran bahwa bahasa yang tidak baik tersebut dapat merusak kepaedaan bahasa Indonesia. Tapi kita sebagai warga yang baik harusnya bisa membedakan mana bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam mana yang tidak benar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.